Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Agus Salim selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Manajemen Jaringan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait hasil analisa monitoring jaringan dengan PRTG pada Gedung Teknopark UPN Veteran Jawa Timur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lingga Dual Farizi, NPM terakhir 146. Saya Muhammad Ikhlas Selamat Akbar, NPM terakhir 153. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan kita paparkan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada alat dan bahan, yang keempat ada tahapan penelitian, yang kelima ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ditutup dengan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Monitoring jaringan adalah proses yang melibatkan pengawasan dan pemantauan berbagai elemen infrastruktur IT seperti server, perangkat jaringan, dan aplikasi untuk memastikan performa dan ketersediaan jaringan agar tetap optimal. Salah satu solusi yang banyak digunakan untuk monitoring jaringan adalah PRTG Network Monitor yang menyediakan alat untuk memantau berbagai aspek jaringan secara real-time. Nah, Gedung Teknopark di UPN Veteran Jawa Timur itu sendiri adalah fasilitas yang mendukung inovasi, penelitian dan pengembangan teknologi serta inkubasi bisnis melalui kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan industri untuk menciptakan ekosistem inovatif dan menghasilkan produk yang dapat diterapkan di dunia nyata. Permasalahan jaringan pada gedung ini umumnya tidak terlalu kompleks dan penggunaan jaringan pada gedung Teknopark ini juga cukup stabil pada kesehariannya. Pada penelitian ini, kami menganalisa hasil monitoring jaringan dengan PRTG di gedung Teknopark untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat terjadi. Monitoring jaringan secara teratur dapat memberikan manfaat dalam memastikan performa jaringan, seperti menjaga kualitas jaringan, memastikan aktivitas berjalan secara lancar tanpa adanya gangguan, dan menyediakan data analitik yang berguna untuk peningkatan infrastruktur di masa yang akan datang. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Analisis monitoring kinerja jaringan di gedung Teknopark UVN Veteran Jawa Timur yang menggunakan PRTG Network Monitor tentu memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama memantau dan mengukur performa jaringan melalui parameter-parameter seperti waktu ping atau ping time, packet loss, downtime, dan coverage, serta throughput. Yang kedua, mendeteksi potensi masalah jaringan seperti latensi tinggi atau kehilangan paket data yang dapat mempengaruhi kualitas dan stabilitas jaringan. Dan yang ketiga, menilai kesiapan jaringan dalam menghadapi lonjakan aktivitas pengguna dan mengidentifikasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk menjaga kinerja jaringan tetap optimal. Nah, untuk alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama ada laptop dan tentunya ada software PRTG. Untuk tahapan penelitian yang kami tempuh, yang pertama ada studi literatur. Dalam studi literatur sendiri, kami mengambil banyak jurnal-jurnal yang serupa, jurnal-jurnal yang serupa dengan apa yang akan kami teliti untuk mengambil insight baru atau wawasan baru supaya penelitian bisa berjalan lancar ke depannya. Yang kedua ada instalasi dan konfigurasi pada software PRTG sendiri untuk mendukung jalannya monitoring pada saat hari H. Yang ketiga, memasukkan IP router WiFi yang sudah terkonek dengan laptop ke software PRTG sendiri untuk nantinya akan masuk ke poin 4, yaitu memonitoring jaringan yang di sini dilakukan selama 3 hari dengan waktu yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, setelah melakukan monitoring jaringan, ada analisis hasil monitoring untuk mengetahui hasil analisa monitoring jaringan tersebut. Hasil dan pembahasan. Nah, dari hasil monitoring pada hari pertama, menghasilkan sebuah grafik jaringan. Nah, dari grafik jaringan tersebut menunjukkan latensi minimum yang tercatat pada 1,2 milisecond, sementara latensi maksimum mencapai 10,4 milisecond yang terjadi pada sekitar pukul 1:35 siang. Secara keseluruhan, latensi jaringan pada hari pertama berada pada angka yang normal untuk penggunaan umum, dengan sebagian besar waktu latensinya yaitu di bawah 10 milisecond. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan mampu merespon dengan cepat meskipun terdapat beberapa lonjakan sesekali yang bisa disebabkan oleh peningkatan lalu lintas atau beban sementara.
Lalu untuk packet loss-nya sendiri terlihat stabil di bawah 10% dengan fluktuasi yang kecil yang menunjukkan adanya sedikit gangguan dalam pengiriman data. Grafik ini juga menunjukkan downtime yang sangat kecil, bahkan mendekati tidak ada atau 0%, yang berarti jaringan tetap aktif dan beroperasi sepanjang waktu monitoring. Nah, ini mengindikasikan bahwa ketersediaan jaringan sangat tinggi pada gedung Teknopark. Untuk throughput-nya sendiri didapat dari kombinasi ping time, packet loss, dan downtime yang sudah diukur dan dihasilkan bahwa jaringan tinggi dan stabil. Jaringan mampu mengelola volume data dengan baik tanpa adanya gangguan yang memperlambat aliran data. Lalu untuk hari kedua, pada grafik menunjukkan bahwa latensi sedikit meningkat dengan kisaran 1 milisecond hingga 13,6 milisecond. Namun, meskipun terdapat lonjakan, tetapi secara keseluruhan ping time tetap berada di bawah 15 milisecond. Nah, untuk paket loss-nya juga terlihat stabil seperti pada grafik hari pertama. Untuk downtime-nya sendiri sama seperti hari pertama juga, yang artinya jaringan tersedia sepenuhnya selama waktu monitoring, yang berarti jaringan berfungsi dengan baik, tidak ada hambatan selama monitoring. Lalu, tidak adanya paket loss dan stabilnya ping time menunjukkan bahwa throughput yang tinggi dan stabil, sehingga jaringan mengirimkan aliran data yang baik tanpa adanya hambatan dalam pengiriman data. Pada hari ketiga sendiri, tanggal 18 Oktober dilakukan pada pukul 3.20 sampai 4.20, menunjukkan nilai latensi minimum pada 1,2 milidetik per second dan nilai latensi maksimumnya ada di 13,8 milidetik per second, yang menunjukkan ada lonjakan yang cukup besar. Lonjakan ini mengindikasikan adanya peningkatan tiba-tiba dalam waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman data dari satu titik ke titik lainnya dalam jaringan. Perubahan drastis tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan jumlah pengguna yang terhubung ke jaringan pada saat itu, adanya beban lalu lintas yang tiba-tiba tinggi, atau kemungkinan masalah teknis sementara pada perangkat jaringan. Namun hal itu masih dalam tahap stabil atau dalam tahap wajar karena masih di bawah 15 mDt per second, sehingga pada beberapa aplikasi seperti streaming, browsing, ataupun video conferencing masih terlihat stabil dan tidak menunjukkan adanya hambatan. Untuk paket loss sendiri di hari ketiga, garis kuning tetap di datar atau sama dengan 0%, yang menunjukkan bahwa semua data paket berhasil dikirim tanpa ada yang hilang. Untuk downtime-nya sendiri pada hari ketiga sama seperti hari pertama dan kedua, yang menunjukkan tidak adanya indikasi downtime karena selama waktu monitoring jaringan beroperasi tanpa gangguan. Untuk throughput sendiri, meskipun terdapat beberapa lonjakan pada ping time tadi, lonjakan tersebut relatif masih stabil dan menunjukkan bahwa data berhasil ditransmisikan dengan lancar melalui jaringan. Nah, untuk coverage sendiri, monitoring yang dilakukan di gedung Teknopark ini menunjukkan bahwa cakupan jaringan di area gedung Teknopark cukup baik dilihat dari monitoring ping time dan tidak ada downtime yang signifikan, yang menunjukkan jaringan dapat diakses secara konsisten oleh perangkat yang terhubung tanpa terputus selama masa pemantauan. Untuk kesimpulannya sendiri, pada penelitian yang bertujuan memantau kinerja jaringan di gedung Teknopark UPN Veteran Jawa Timur menggunakan PRTG Network Monitoring selama 3 hari dengan waktu yang berbeda-beda dengan mengukur beberapa parameter seperti network latency atau time, packet loss, downtime, dan throughput. Hasilnya menunjukkan jaringan yang berfungsi baik dan stabil dengan latensi di bawah 15 mDt per second dan memiliki minimum packet loss bahkan 0 pada hari ketiga. Tidak adanya downtime yang tercatat dan throughput yang konsisten. Meski ada lonjakan latensi di beberapa waktu, jaringan terbukti masih handal untuk aktivitas sehari-hari dan mampu menangani lonjakan penggunaan. Tetapi untuk di masa yang akan datang, monitoring berkala tentu harus tetap dilakukan karena untuk menjaga performa optimal di masa yang akan datang. Baik, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.